Oke, kita pindah dulu deh ke Bang Khalid. Bang Khalid, ini kan lumayan menarik nih ya kalau kita ngomong Jawa Barat. Kenapa akhirnya memisahkan diri dari formasi yang ada mungkin di beberapa daerah? Kalau kita lihat nampaknya Kim solid banget nih. Tapi di Jawa Barat kenapa Mas bisa? Saya kira begini, dalam setiap daerah itu memiliki wisdomnya sendiri-sendiri. Oke. Ya, ada wisdomnya sendiri-sendiri. Dan tentu apa yang terjadi di Jakarta tidak serta-merta bisa dijalankan di daerah lain. Misal di Banten dan juga di Jawa Barat. Apalagi di Jawa Barat ya, kita melihat PKS itu pernah punya historis. Dulu masih ingat tentu, di tahun 2008 kita menang menjadi calon gubernur waktu Kang Aher. Dan terpilih yang kedua kalinya di 2013. Jadi selama 10 tahun PKS itu pernah memimpin Jawa Barat. Ya, dan historis inilah yang kemudian kita di Partai Keadilan Sejahtera ingin kembali merebut kembali Jawa Barat. Dan saya yakin juga di partai-partai yang lain ingin mengajukan masing-masing kadernya. Kenapa Jawa Barat begitu menarik? Pertama, karena Jawa Barat memang populasinya terbesar. Kalau kita melihat dari jumlah penduduknya, populasinya terbesar. Dan ini merupakan tantangan tersendiri. Sehingga ketika partai politik memiliki kader-kader yang berkualitas, maka tentu serta-merta ya seperti Gerindra juga mengajukan kadernya sendiri. PKS juga sama mengajukan kadernya sendiri, PDIP dan sebagainya. Saya pikir ini adalah hal yang sangat bagus. Sehingga warga Jawa Barat memiliki banyak pilihan. Kami menghadirkan pasangan ASIH namanya. ASIH itu singkatan dari Ahmad Syaihu Ilham Habibie. Itu bahasa Sunda juga. ASIH itu saling mengasihi. Kan, ya? Nah, kenapa kita menawarkan Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie? Ahmad Syaihu ini sekarang adalah posisinya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Betul. Memiliki jam terbang politik yang sangat tinggi. Mulai dari anggota DPRD Kota Bekasi, Provinsi, DPR RI. Ya. Sebelumnya masuk politik beliau auditor profesional. Ya. Dan beliau juga memiliki darah santri karena jebolan pondok pesantren di Cirebon. Itu berarti alasannya kenapa kalau yang lain mungkin masih kader, ini langsung Presiden PKS yang turun loh di Jawa Barat. Karena memang Pak Syaihu juga dulu pernah juga kan berkontestasi di Bekasi waktu menjadi pemilihan wali kota di Bekasi. Kemudian Pilgub di periode sebelumnya juga pernah kontestasi tapi sebagai wakil waktu itu. Nah, memang Pak Syaihu sebagai Presiden PKS ya mendapat mandat nih dari kader untuk bertanding, berkontestasi di Jawa Barat dan mengajak pasangannya Pak Ilham Habibie. Ini perpaduan kepemimpinan yang kalau meminjam istilahnya almarhum Eyang Habibie itu, Pak Ilham kemarin mengutipnya. Ini adalah perpaduan antara imtak dan iptek. Ya. Bagaimana kepemimpinan yang memiliki kemajuan SDM unggul dalam karakter dan imam dan takwa. Dan juga Pak Ilham Habibie memiliki karakter rekam jejak sebagai seorang teknokrat. Sebagai seorang ilmuwan yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya pikir inilah perpaduan yang ingin kita tawarkan kepada warga Jawa. Perfect combination lah ya Bang Khalid ya. Nah sudah bergabung juga bersama kita ada Bang Saiful Huda dari PKB. Assalamualaikum, selamat malam Bang Saiful Huda. Salam Mbak, Mas Khalid, teman-teman semua. Mas Huda, sehat. Bang Huda, ini termasuk dari PKB sendiri, nama-namanya yang diusung di Jawa Barat betul-betul sudah dipersiapkan dengan matangkah? Udah lama. Kenapa kemudian nama tersebut yang muncul Bang Huda? Dan Teh Gita, ya? Kenapa kemudian nama tersebut yang muncul untuk di Jawa Barat? Ya, waktu belum ada keputusan MK, kita memang mengambil opsi mendorong Kiai Acep Adang Rukyat maju sebagai calon wakil gubernur. Itu yang awal ketika belum ada keputusan MK. Walaupun sebagian teman-teman sejak dari awal meminta untuk maju sendiri sebagai calon gubernur internal, didampingi juga oleh kader sendiri. Nah, ketika keputusan MK berlaku, akhirnya kita memutuskan untuk memajukan kader internal sendiri. Kang Acep Adang, anggota DPR RI 2 periode, sebelumnya di DPRD Provinsi, dan didampingi oleh kita, KDI, yang kebetulan juga kader B, mantan anggota DPR RI dari fraksi PKB juga. Bang Huda, kenapa nggak Bang Huda aja sih yang maju di Jawa Barat? Ini kayaknya kan Jawa Barat nih pemilihnya juga
sudah populasinya besar. Nih Bang Huda juga cukup terkenal lah ya Bang Khalid ya di Jawa Barat. Kenapa nggak Bang Huda aja? Yang sangat terdengar malah Mas Huda. Nah, makanya ini mengejutkan nih Bang Huda. Enggak, kebetulan Kiai Acep Adang, Ketua Dewan Syuro di PKB Jawa Barat, kita ngasih kesempatan pada beliau, kebetulan semua para kiai, para jengan, jaringan pondok pesantren mengendaki beliau untuk maju mewakili PKB. Nah, Mbak Gita sendiri, saya kira merepresentasikan satu-satunya perempuan dari 4 figur yang maju, 4 poros yang maju di dalam Pilgub Jabar ini. Mbak Gita sendiri cukup panjang terlibat dalam advokasi gerakan perempuan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Jawa Barat. Dan pemilih Jawa Barat secara secara konfigurasi memang pemilih perempuan lebih tinggi dibanding dengan pemilih laki-laki. Pemilih perempuan mencapai 52% di Jawa Barat. Oke Bang Huda. Prof Ibnu, begini, di beberapa wilayah kan kalau kita melihat sepertinya Kimplus versus PDIP begitu ya. Tapi kalau di Jawa Barat nih kayaknya kok partai-partainya pengen pada jalan-jalan sendiri nih. Gimana nih Prof? Kenapa seperti itu? Pertama saya ingin menyampaikan bukan keheranan sih, tapi ini ketertarikan ya. Biasanya kan DKI yang Pilgub serasa Pilpres ya. Kok ini tiba-tiba pindah ya ke Jawa Barat kan sepertinya begitu ya. Kalau alasan pemilih besar itu klasik ya di mana-mana. Tapi ini kan jangan-jangan sekarang Jawa Barat yang menjadi ajang Pilgub jadi serasa Pilpres ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kesempatan ini bukan hanya Jawa Barat tapi DKI, di Jawa Tengah, di mana-mana ini sekarang benar-benar yang berlaku bukan bukan elektabilitas atau apapun, tapi kehendak pimpinan partai politik kayaknya. Sangat terlihat ya. Ini jadi, ini jangan, ini jadi, ini jangan begitu ya. Jadi kesan saya para ketum itu mengabaikan konsultasi publik. Yang penting ini kader saya, ini jadi, ini bahaya enggak, ini jadi. Prof? Ya itu hak ketum memang. Ketum itu memang berkuasa penuh sih untuk memajukan siapa yang jadi calon, siapa yang tidak gitu. Tapi apa iya gitu segitunya ya sampai-sampai suara publik itu nggak didengar gitu. Katakanlah misalnya untuk menyebut sebuah nama Pak Anies misalnya, dia pernah jadi calon presiden. Tentu dia secara elektabilitas punya kan. Pak Aher di Jawa Barat udah punya kan, tapi kok Pak Aher malah dibawa ke Jakarta, Pak Anies nggak jadi gitu. Ini kan salah satu contoh saja untuk menyebut kok para ketum ini mengabaikan suara publik ya. Pak Aher nggak ke Jakarta, Prof. Salah Pak Aher, Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil maksud saya. Salah saya. Pak Ridwan Kamil yang sudah di Jawa Baratnya begitu populer dibawa ke Jakarta. Pak Anies yang sudah populer di Jakarta mau dibawa ke Jawa Barat. Petanya sempat bikin kita bingung soalnya, Prof. Tapi saya juga kemudian menyimpulkan gini, oh iya ya, betapa kuatnya memang ketum itu ya, para ketum itu loh.